Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali dalam kajian rutin kita setiap hari Rabu, dan di Rabu ini ada pengaturan jadwal yang berbeda. Jadi yang biasanya di Rabu yang ketiga, saya jadi Rabu ke-1 mungkin bulan ini saja. Yang lainnya gak masalah. Kita masuk kepada hadis yang ke-7 ya, dalam Kitabut Taharati. Kitab tentang taharah. An Humrana maula Utsman bin Affan annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in fa afragha ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma 3 marratin thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamaghbala wastansaqa wastansara thumma ghasala wajhahu 3 wa yadayhi ila al-mirqaini 3 thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi 3 thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis mengenai sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang. Diriwayatkan dari Humran bekas budaknya Utsman bin Affan. Annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in. Bahwasanya dia melihat Utsman meminta wudu. Wudu ini adalah air wudu, ya, air wudu. Wudu adalah air wudu. Air yang digunakan untuk wudu. Wudu, kalau wudu adalah perbuatannya, wudu airnya. Futur adalah perbuatan sarapan. Fatur adalah makanan yang dimakan dalam sarapan tersebut. Sahur adalah makanan yang dimakan pada waktu sahur. Kalau perbuatannya adalah suhur, ya, suhur. Fa afraga ala yadayhi min ina'ihi. Fa afraga qalaba min ma'il ina ala yadayhi, memiringkan, dituangkan, menuangkan ala yadayhi, atas kedua tangannya, min ina'ihi, dari bejananya tersebut, faghasalahuma 3 marratin, lantas dia mencuci tangan, ya, tangan, kalau disebut tangan yaitu pergelangan tangan. Mencuci kedua pergelangan tangannya, maksudnya telapak tangan sampai pergelangan, 3 marratin, 3 kali. Setelah gitu, thumma adkhala yaminahu fil wudu'i, kemudian memasukkan tangan kanannya pada wudu, tempat air untuk berwudu tadi. Memasukkan tangan kanannya, kemudian menciduk, summa tamadmata, kemudian mengambil, ya, dengan satu tangannya tersebut, tamadmata, berkumur-kumur,
wastansaqo wastansaro. Istinsak dan istinsar dari satu cedukan tadi itu. Ya. Istinsak, wastansaqo memasukkan air ke hidung, wastansaro dan mengeluarkannya. Tsumma ghassala wajhahu salasan, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan, dan tangannya sampai ke 2 sikutnya, yakni 2 sikutnya itu kebasuh 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap rambut, kepalanya. Tsumma ghassala kilta rijlaihi, kemudian mencuci, membasuh 2 kakinya salasan 3 kali. Tsumma qala, kemudian berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, berwudu, nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini. Wa qala, dan dia berkata, kata Nabi, man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu, nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini, tsumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu, tidak berkata-kata pada keduanya itu, nafsahu, kada dirinya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min danbi, Allah pasti mengampuni kepadanya dosa-dosa yang telah lalu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mencakup, hadis yang agung ini mencakup atas sifat tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Sesungguhnya Utsman radhiyallahu anhu, dikarenakan bagusnya pengajarannya, di antara bagusnya pengajarannya dan juga cara memahamkan, ya, memahamkannya, maka beliau mengajarkan tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara praktek, ya. Supaya apa? Supaya lebih mengena pemahamannya, ya, dan lebih sempurna tergambar dalam pikiran mereka. Maka sesungguhnya Utsman meminta bejana yang berisi air, ya, dan supaya tidak mengotori air untuk wudu tersebut, beliau tidak memasukkan tangannya langsung ke bejana tersebut, ya. Tapi beliau itu menuangkan kedua tangannya, ya, kedua tangannya, kemudian mencucinya hingga dua tangannya itu, dua tangannya, telapak tangannya itu bersih. Nah, setelah itu memasukkan tangan kanannya ke bejana, ke wadah tadi, dan mengambil dari air dengan tangan kanannya itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk kumur-kumur darinya dan juga memasukkan air ke hidung. Jadi satu cedukan dari kanan ini digunakan untuk berkumur-kumur setengah, dilangsungkan masuk, dihirup ke hidung, ya. Kemudian tentu saja dikeluarkan. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali, membasuh 2 tangannya sampai sikut 3 kali, mengusap seluruh kepalanya 1 kali, kemudian mencuci 2 kakinya sampai 2 mata kakinya 3 kali. Maka setelah beres dari praktek seperti itu,
mengabarkanlah kepada mereka bahwasanya dia itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wudunya itu. Begitulah apa yang Utsman bin Affan lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beres Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari wudu yang sempurna itu, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya barang siapa yang wudu seperti wudunya tersebut, kata Nabi, ya, dan sholat 2 rakaat dengan menghadirkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir hatinya, tidak kemana-mana, fokus untuk sholat pada dua perkara, dari wudu dan sholat tersebut, maka dengan sebab keutamaan fadlu minallah Ta'ala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan pahala kepadanya dengan wudu yang sempurna tersebut dan salat yang murni tersebut, ya. Salat yang murni tersebut dengan apa? Dibalasnya dengan pengampunan dosa dari apa-apa yang telah lalu. Demikian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap pembahasan fikih selalu ada ikhtilaf para ulama. Para imam diantaranya Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i serta Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya berpendapat bahwasanya istinsyak teh, memasukkan air ke hidung, menghirup air ke hidung, itu mustahab, itu sunnah saja fil wudu'i, dalam wudu, tidak wajib. Namun yang masyhur dari Imam Ahmad, hukumnya istinsyak itu adalah wajib. Bahkan tidak sah wudu tanpanya. Kalau madhab Ibnu Abi Layla ya, sampai seperti itu. Juga Imam Ishaq dan yang lain dari keduanya. Itu 2. Ada yang menyatakan sunnah, yang para imam, ya, di antara yang imam 3 dari 4 tersebut, Imam Ahmad yang wajib. Yang menyatakan sunnah, yang berpendapat pada sunnah, mereka berpendapat, ya, tentang pendapatnya tersebut berdasarkan hadis asyrun min sunanil mursalin. Ada 10 dari sunnah-sunnah para rasul. Dan di antara 10 tersebut, ya, ada istinsyak. Ya. Dan sunnah itu bukan wajib, katanya. Bukan wajib. Ya. Istinsyak bagian dari sunnah para rasul. Itu apa? Dalil golongan yang pertama yang berpendapat atas sunnah beristinsyak. Adapun orang-orang yang mewajibkan dari para ulama menganggap wajib berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang wudu adalah bersumber dari Al-Maidah ayat 6 ini. Apa katanya di dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang dijadikan dalil? Faghsilu wujuhakum, maka cucilah, basuhlah wajah-wajah kalian. Sedangkan hidung itu bagian dari apa? Dari wajah. Dari wajah. Maka cara membasuh wajah, membasuh hidung termasuk dalam hidungnya juga. Dan juga hadis-hadis yang banyak yang sahih diambil dari tata cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah dilakukan oleh Nabi, juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal itu untuk beristinsyak. Seperti itu. Ini dalil yang mewajibkan. Ya. Dan mereka pun yang mewajibkan membantah dalil yang tidak mewajibkan, bahwa yang dimaksudkan sunnah tadi dalam hadis, gimana tadi katanya yang tidak mewajibkan? Asyrun minas sunnah.
Sunnah di sana bukan sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Sebagaimana kebanyakan orang, pikiran orang, pemikiran orang, mindset orang kalau mendengar kata sunnah, sama sunnah. Kajian sunnah, oh saya mah kajian wajib. Ayo ngiring kajian sunnah, mualaf. No kajian wajib. Lain eta maksudnya sunnah. Tapi sunnah maksudnya at-thariqah, jalan, ya, jalan manhaj, ya, jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tata cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penamaan sunnah bukan selain wajib. Ya memang sunnah dalam istilah para fuqaha mah, ya sunnah itu maksudnya adalah para fuqaha mutaakhirin itu adalah bukan wajib. Maksudnya selain dari wajib, dianjurkan, itu sunnah menurut para fikih. Oleh karena itu datang dari banyak hadis-hadis, diantaranya asyrun minal fitrah, ya, asyrun minal fitrah, 10 dari fitrah, dari yang termasuk dari fitrah, ya, fitrah. Dan juga tidak diragukan lagi tentang sahnya madhab yang terakhir. Apa madhab yang terakhir teh? Yang mensunahkan atau yang mewajibkan? Yang mewajibkan karena kekuatan dalil-dalil yang menunjukkan. Atuh ayat Al-Quran faghsilu wujuhakum. Atuh apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atuh perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beristinsya. Ya. Dan tidak bisa ada yang bisa membantah dalam pandanganku, kata pensyarah, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, wallahu a'lam. Kemudian itu barusan apa, tentang apa? Istinsyak. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berittifaq, bersepakat atas mengusap kepala. Mereka bersepakat juga atas disunahkan mengusap seluruh kepala. Ya, seluruh kepala, sunnah. Kalau wajib mengusap kepalanya, wajib. Kalau sepakat mengusap seluruhnya, adalah sunnah. Akan tetapi mereka berikhtilaf apakah cukup, apakah sah mengusap sebagiannya atau mesti mengusap seluruhnya. Maka Imam Ats-Tsawri berpendapat, dan juga Imam Al-Auza'i dan juga Abu Hanifah serta Asy-Syafi'i atas apa? Atas bolehnya hanya sebagian saja, mengusap sebagian saja, ya. Dengan perbedaan masing-masing ukuran yang mencukupkan bahwasanya itu termasuk dari mengusap kepala. Pokoknya mas sebagian, kumaha sebagiannya, masing-masing berbeda. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat atas wajibnya, Imam Malik dan Imam Ahmad, wajibnya mengusap seluruh kepala, ya, dari depan sampai ke ya. Jadi yang pertama tadi sunnah, tidak tidak wajib seluruhnya. Kalau yang kedua wajib seluruhnya, itu Imam Malik dan Imam Ahmad. Yang menyatakan tidak wajib seluruhnya adalah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, karena ayat tentang wudu panjang, ya. Apa katanya potongan ayatnya? Wamsahu biruusikum, dan usaplah biruusikum, ya, kepala-kepala kalian. Sebelum ada ruus ada ba, ya, al-ba, bi, ya, biruusikum, ya.
Ba ini katanya ya, ba ini menunjukkan litab'id sebagian. Jadi sebagian ba ini faidahnya adalah memang ba itu diantaranya faidahnya litab'id sebagian. Menunjukkan sebagian, memberikan faidah sebagian. Dan dengan apa-apa yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari Al-Mughirah dengan lafaz bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati. Riwayat Muslim dari Mughirah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu lantas mengusap nasiyah, ya nasiyah tanam, ubun-ubun, dan juga yang mengusap ubun-ubunnya saja, juga mengusap imamah. Imamah itu apa? Sorban. Jangan sorban yang nyampai natak. Ya sorban yang dibelitkan ke kepala. Itu dalil golongan yang menganggap sunnah. Adapun golongan para ulama yang mewajibkan berdalil untuk mengusap seluruhnya itu dengan hadis-hadis yang banyak. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan wudunya, ya, wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Di antaranya adalah hadis yang kita bacakan ini, hadis yang ketujuh dalam Umdatul Ahkam ini, ya. Wa summa masaha bi ra'sihi, ya, mengusap kepalanya. Dan juga di antaranya riwayat al-jamaah, yaitu apa? Masaha ra'sahu biyadaihi wa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Riwayat al-jamaah mengatakan masaha ra'sahu biyadaihi. Beliau itu mengusap kepalanya dengan dua tangannya. Fa'aqbala bihima, maka mulai dengan dua tangan itu dari mulai depan. Wa adbaro, sampai ke belakang. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, memulai dengan bagian depan kepalanya. Ya. Aqbala wa adbaro, maju dan mundur. Ya, maju dan mundur. Memulai bi muqaddami ra'sihi, mulai dengan bagian depan kepalanya. Summa dhahaba ila qafahu, kemudian berjalan dengan kedua tangannya itu ila qafahu, sampai tengkuk di tukang. Ya. Berarti semuanya. Summa raddahuma, kemudian mengembalikannya tangannya tersebut ilal makani alladhi bada'a minhu, ke tempat memulailah lagi, dari depan ke belakang, dari bagian awal rambut hingga tengkuk, dibalikan lagi ke depan, ya, ke tempat semula. Ini seluruhnya enggak, seluruhnya atuh, ya. Ini tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dalil orang-orang yang mewajibkan harus apa? Harus seluruhnya. Dan menjawab, juga membantah terhadap orang-orang, golongan-golongan atau para ulama yang membolehkan atau mencukupkan mengusap sebagiannya saja. Bi anal ba tadi, bahwasanya ba tadi bi ru'usikum, bi yang dikatakan litab'id, menunjukkan sebagian, tidak ada dalam bahasa yang menunjukkan litab'id itu, ya. Hanyalah maknanya itu, ya. Hanyalah maknanya itu dalam ayat tadi wamsahu bi ru'usikum, bukan litab'id. Bi ru'usikum itu baknya tuh, tapi lil ilsaq. Lil ilsaq itu apa?
menempel, ya. Jadi usaplah, menempel, usaplah alsiku mas asikul mas ha biruusikum, tempelkan oleh kalian pengusapan ke apa? Ke kepala-kepala kalian, ya. Dan ilsaq, makna al ilsaq menempel itu makna yang hakiki untuk alba tadi, ya. Ini secara dari sisi bahasa. Ditanya juga naftuwiyah, ulama-ulama bahasa Ibnu Duraid tentang makna at-tabib bil ba, tentang makna at-tab'id dalam al-ba ini, ba huruf jar ini, falam ya'rifahu, maka kedua-duanya tidak mengetahui bahwa ba ini menunjukkan litab'id. Berkata Ibnu Burhan, man zama'anal ba, bahkan Ibnu Burhan mengatakan man zama'anal ba, barang siapa yang menganggap bahwasanya ba itu litab'id, faqad jaa'a an ahlil arabiyah bima la ya'rifunahu, sungguh dia telah telah mendatangkan kepada ahli bahasa Arab dengan sesuatu yang orang Arab sendiri juga tidak mengetahuinya. Berkata Ibnu Qayyim, lam yasih fi hadisin wahidin anna iqtasara ala mashi ba'di ra'sihi albattah. Kata Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tidak sahih satupun hadis, bahwasanya tidak ada hadis yang sahih, ya, bahwasanya Nabi hanya mencukupkan mengusap sebagian kepalanya, albattah, sama sekali tidak ada. Kata Ibnu Qayyim menegaskan, ya, yang menoel rambut, ya, dilakukan 3 kali, tidak ada. Ibnu Qayyim. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada ma yu'khadhu minal hadis. Apa-apa yang diambil dari hadis ini berupa faidah. Yang pertama, masyru'iyatu ghuslil yadaini thalasan qabla idkhalihima fi ma'il wudu'i inda tawaddu'i. Disyariatkan mencuci 2 tangan, maksudnya tangan disebutkan pergelangan tangan, telapak tangan sampai pergelangan, sebelum memasukkan pergelangan tangan itu ke air wudhu ketika wudhu. Dicuci dahulu, jangan masuk. Ada pembahasan sebelumnya kan, ya? Tentang tidak boleh. Atau selanjutnya. Yang kedua, at-tayammunu fi tanawuli ma'il wudhu li ghuslil a'dha. Mendahulukan yang kanan dalam menggunakan air wudhu untuk membasuh anggota-anggota wudhu. Jadi kanan, bagian kanan membasuh tangan kanan, kaki juga kanan dulu, ya. Yang ketiga, masyru'iyatu tamadmudi, disyariatkannya berkumur-kumur, walistinsyaki, dan juga memasukkan air ke hidung, wal istinsari, udah istinsar, mengeluarkannya, ala hada tartib, dengan urutan seperti itu. Kumur-kumur, istinsyak dan istinsar. Wala khilafa fi masyru'iyatihima, dan tidak ada khilaf tentang disyariatkannya. Karena kata-kata disyariatkan bisa 2. Apa syariat itu? Disyariatkan. Istilah disyariatkan itu bermakna 2. Apa? Ima wajib, ima sunnah. Sepakat disyariatkan. Khilafnya itu apa? Tentang wajib dan sunnahnya. Yang sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Imam Ahmad mengatakan wajib. Dan telah berlalu tentang penguatan tentang wajibnya istinsyak. Yang keempat, ghuslul wajhi thalasan. Mencuci wajah itu 3 kali. Wahadduhu, batasannya
min manabiti sya'ri ra'si ila dhikni tulan, dari awal tumbuhnya rambut depan nih ya di atas ila dhikni sampai dagu, ini tulan tingginya atas bawah, ini wajah. Wa milal udhuni ilal udhuni ardan, dari telinga ke telinga itu lebarnya kanan kiri ya, secara portrait dan landscape, nah, gitu ya, cek no bahasa komputer mah. Wa kadzalika yusallisu fil madmadati wal istinsaqi, kemudian juga disyariatkan untuk 3 kali dalam berkumur-kumur dan istinsyak. Li annal anfa, karena sesungguhnya hidung, wal fama, dan mulut, min musammal wajhi, termasuk yang disebut dengan wajah. Disebut kata-kata ini kalau dikata dekat tinggali irung-irung na acan, maksudnya apa? Ya ada tinggal ada, maksudnya nggak berhadapan, nggak kelihatan. Wal wajhu indal Arab, dan yang dinamakan wajah menurut orang Arab, mahasrat bihil muhajahah, apa yang terjadi dalam muwajahah berhadapan itu begini. Orang melihat wajah orang itu ketika berhadapan nih, begini wajah itu seluruh. Ya. Yang kelima, ghuslu yadaini ma'al mirfaqaini salasan, mencuci 2 tangan bersama dengan sampai sikut itu 3 kali, ya, 3 kali. Yang keenam, mashu jami'i ra'si marratan wahidan, mengusap seluruh kepala itu 1 kali. Yakbalu biyadaihi alaihi yukbilu biyadaihi alaihi summa yudbiru bihima, memulai dari depan dan kemudian sampai belakang, dari depan sampai ke belakang. Yang ketujuh, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini salasan, membasuh 2 kaki sampai 2 mata kaki, artinya mata kakinya pun terbasuh salasan 3 kali. Yang kedelapan, wujubu tartibi bidzalika, wajibnya berurutan dalam hal itu. Yang tadi urutannya dari muka, membasuh wajah, ke tangan, ke kepala, ke kaki. Tartib, ya, disebut tartib. Ya. Dengan juga memasukkan di selang di dalamnya ada pengusapan, ya. Pengusapan, tidak pencucian saja, yaitu pengusapan terhadap kepala, ya, di antara anggota-anggota badan yang dibasuh, ya, dengan memperhatikan tertibnya atas hal itu, ya. Bukan karena kepala itu karena diusap dibelakangkan, ieu mah nu dicuci heula we, dibasuh heula, dibelakangkan, tidak boleh. Ya. Urutannya seperti itu. Walaupun ada yang dibasuh, ada yang diusap, ya. Yang diusap yaitu kepala. Inna hadhihi sifati hiya sifatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kamilati. Ini adalah tata cara, yaitu tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Sudah sempurna segitu. Basuhan 3 kali, ya. Usapan 1 kali, udah sempurna. Jangan nambah-nambah lagi. Udah sempurna seperti itu. Yang ke-10, masyru'iyatu sholati ba'dal wudhu, ini syariatkan salat setelah wudhu. Ya, mungkin ini yang sebagian orang sebutkan dengan apa? Istilahkan dengan syukrul wudhu, mungkin ini. Yang ke-11, inna sababa tamami salati wa kamaliha, sesungguhnya sebab sempurnanya salat dan paripurnanya salat itu hudurul qalbi baina yadayhi Allah ta'ala, hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa fihi targhibu bil ikhlasi, dan ini adalah motivasi, dorongan untuk berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni salat ini untuk Allah, wudu dan salat ini untuk Allah. Tahdiru ingat tukar semangat teh. Wa tahdiru min adabi qabuli salati mimman laha fiha bi umuri dunya, dan ini peringatan dari tidak diterimanya salat dari orang-orang yang ada dalam pikirannya perkara-perkara dunia. Salat tapi ingat karena masakan, salat tapi ingat karena hutang, salat tapi ingat karena beberes, salat tapi ingat ke ini dan itu. Dunia semuanya, ya, dunia. Kumaha inu ngaladangan, alah ya, tagihan, wah dan sebagainya. Nah, itu umuri dunia seluruhnya. Wa man tara'at alaihi al-khawatiru dunyawiyah wa huwa fi salati fatarduha fataradaha yurjalahu husulu hadza thawabi. Namun bagi orang yang bersitan duniawiyah itu ada masuk di dalam salat, ya. Namanya setelah melakukan aktivitas kebawa karena salat, setelah rapat kebawa kepada salat, ya, masuk, ya, tanpa disadari, memaksa masuk, teu hayang sebenarnya tapi kalau ka ide teh asup ide cemerlang di dalam salat teh, ya, di dalam salat itu pator duha, lantas dia berusaha mengusirnya. Kita nyahkan dalam pikiran kita, ini permainan pikiran, ya. Kita nyahkan, kita usir pikiran-pikiran tersebut, ya. Maka orang yang seperti itu diharapkan bisa mendapatkan pahala ini, ya. Karena apa? Sudah berusaha. Tapi lamun anteng, ngawang-ngawang, ngalayang, ngawang-ngawang kemana-mana, ya, itu mantap, ya. Yang ke-12, fadilatul wudu'il kamili. Ini adalah merupakan hadis menunjukkan keutamaan wudu yang sempurna. Wa anahu sababun li ghufrani dzunubi, dan bahwasanya itu adalah merupakan salah satu sebab di antara penghapusan dosa. Di antara sebab penghapusan dosa apa, Bu? Yaitu wudu yang sempurna. Banyak lagi, ya, yang lainnya. Yang ke-13, ats-tsawabul mau'udu bi yatarattabu ala majmu'il amrayni. Pahala yang dijanjikan tadi adalah bisa diraih dari terkumpulnya dua perkara. Yaitu apa? Wahumal wudu, yaitu wudu ala nahwil madhkuri, dengan cara yang disebutkan tadi, ya. Kemudian apa? Wassalatu rakaatani, dan salat 2 rakaat setelahnya dengan sifat yang disebutkan tadi. Wala yatarattab ala ahadihima faqat, dan tidak mendapatkan hanya dari salah satunya saja. Wudu na wungkul tidak, tapi dua-duanya, wudu dan salat, ya. Illa bidalilin khariji, kecuali ada dalil yang di luar hal itu. Kalau ada dalil yang menunjukkan hal itu, ya. Ya, tapi dalam hadis ini menunjukkan wudu yang disebutkan tadi dan juga salat, ya. Dan sungguh para ulama telah mengkhususkan pengampunan yang disebutkan tadi, bahwasanya pengampunan dosa-dosa kecil saja, sagha'irud dzunub saja, ya. Amal kabairu, adapun dosa-dosa yang besar, fala budda li ghufraniha minat taubah minha, maka mesti pengampunannya itu dengan taubat, ya. Dosa-dosa yang besar, ya, dosa-dosa yang berat, mencuri, berzina, makan riba, berjudi, minum khamar, itu mah harus taubat, ya, harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum," dalam surat An-Nisa ayat 31. Jika kalian menjauhi kabair, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, apa-apa yang dilarang, kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan menghapus dari kalian dosa-dosa kalian. Dengan syarat apa?
dijauhi dari dosa-dosa besarnya. Demikian. Hadis yang keberapa? Ke-7. Kita masuk hadis yang ke-8. Karena di dalam posternya 2 hadis ya. An Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi qala, dari Amr bin Yahya Al-Mazini dari ayahnya dia berkata, syahidtu Amr bin Abil Hasan, aku menyaksikan Amr bin Abil Hasan sa'ala Abdullah bin Zaidin, bertanya kepada Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Abi Taurin, maka dia meminta tawur. Tawur disebutkan adalah at-tastu, itu al-ina as-saghir, yaitu bejana kecil, sejenis mangkok atau baskom, ya. Tawur. Siapa yang meminta? Abdullah bin Zaid, ya. Abdullah bin Zaid. Fatawadda'a lahum, maka dia berwudu untuk mereka. Wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi hadis yang ke-7, Utsman bin Affan mencontohkan wudu Nabi. Sekarang siapa? Abdullah bin Zaid mencontohkan, ya. Fa'akfa'a ala yadaihi minat tawri, lantas menuangkan, memiringkan kepada kedua tangannya dari tawur tadi, dari baskom tadi. Faghasala yadaihi thalathan, lantas mencuci dua tangannya sampai pergelangan, salasan 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fit tawri, kemudian memasukkan tangannya di baskom tersebut. Famadmadha wastansaqa wastansara salasan, lantas berkumur-kumur, beristinsak dan beristinsar 3 kali. Bithalasi ghorofatin, dengan 3 tedukan. 1 tedukan untuk apa? Untuk kumur-kumur, langsung istinsak gitu ya, langsung istinsar dikeluarkan gitu ya. Tsumma adkhala yadahu fi tawri, kemudian memasukkan tangannya ke tawur tadi, ke baskom tadi. Faghasala wajhahu, maka membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma adkhala yadaihi, kemudian memasukkan kedua tangannya. Faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini, membasuh 2 tangannya 2 kali. Ingat, 2 kali ilal mirfaqaini, sampai sikut. Tsumma adkhala yadaihi, kemudian memasukkan kedua tangannya. Famasaha bihi ma ra'sahu, lantas mengusap dengan kedua tangannya itu kepalanya. Fa aqbala bihi ma wa adbaro, lantas dari mulai depan sampai ke belakang, maju kemudian mundur, maratan wahidatan 1 kali. Tsumma ghasala rijlaihi, kemudian membasuh kedua kakinya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihi ma ila qafahu, memulai dari bagian depan kepala, kemudian berjalan dengan kedua tangan tersebut ila qafahu, sampai tengkuknya tadi. Tsumma raddahuma, kemudian mengembalikan tangan tersebut, hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu, hingga kembali ke tempat memulai, dari depan ke belakang. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul datang kepada kami, fa akhrajna lahu ma'an, maka kami mengeluarkan untuknya air, fi tawrin, dalam tawur, dalam baskom tadi, min sufrin, dari kuningan. Muttafaqun alaih, jauhnya di kuningan, bukan maksudnya kuningan apa, tembaga. At-tawur sibsutos, sibhutosti. Tawur itu adalah mirip dengan piring, tapi lebih nampan, tapi lebih dalam. Hadal hadisu yu'rafu ma'nahu mimma taqaddama fi syarhi hadits Utsman. Hadis ini diketahui maknanya
dari apa-apa yang telah lalu tentang penjelasan hadis Utsman. Kabayang dah tadi sudah ya. Nah, seperti itu. Kenapa saya juga langsung membahas satu hadis? Kalau diengkekeun, dirobong engkekeun bisa poho deui. Nah tadi Utsman kumaha kamari kapung ya. Pada yang sebulan sekali, bulan lalu kan gitu. Li'anna kilal haditsaini, karena dua hadis ini yasiful wudu al-kamil, menerangkan wudu yang sempurna yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa annahu yujadu fi hadal hadisi ziyadatu fawaid ala hal hadis. Hanya saja bahwasanya ada dalam hadis ini tambahan faidah dibandingkan hadis sabik, hadis yang lalu, yang awal tadi. Nujmilu habima jali, maka kita padukan jadi bagus ya. Kita padukan hadis yang dicontohkan oleh Utsman dengan Abdullah bin Zaid. Beginilah jadinya. Yang pertama, suriha huna bi anal madmadata wal istinsaqa kanata salasan min salasi ghurafatin. Dijelaskan di sini dalam hadis ini bahwasanya kumur-kumur dan istinsak itu tiga kali dari dengan 3 cedukan. Sedangkan hadis yang Utsman tidak disebutkan. Ya. Pokoknya mah gimana tadi teh? Tamad waso wasan saro. Wasan sako. Tamad bato wasan sako wasan saro. Ya, tidak disebutkan 3 kali. Kan gitu. Berarti kan ada tambahan faidah dari hadis Abdullah bin Zaid ini. Fil hadisi sabiq, di hadis yang lalu, dzukira, disebutkan anna ghuslal yadaini kana salasan, bahwasanya mencuci 2 tangan berapa kali? 3 kali dalam hadis Utsman. Wa fi hadal hadis, sedangkan hadis Abdullah bin Zaid dzakarahu marrataini, menyebutkannya 2 kali saja. Ya, 2 kali saja. Yang 3 kali, yang ini 2 kali. Ada faidah. Berarti lebih ini menunjukkan bahwa boleh berarti. Yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa adkhala yadahu faghasala wajhahu salasan, kemudian memasukkan tangannya lantas mencuci wajahnya 3 kali. Di sini ifradul yadi, memufradkan tangan, disebut tangan aja. Nah, itu 2 tangan atau 1 tangan, yad tangan kan gitu. Ini riwayat Muslim. Kebanyakan juga riwayat Bukhari. Berkata Imam An-Nawawi setelah menyebutkan hadis-hadis 2 riwayat tersebut, hiya dalatul ala anna dzalika sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya hal itu sunnah. Akan tetapi yang masyhur, yang qat'i, orang jumhur, annal mustahab, bahwasanya yang sunnah akhdul ma'ilil wajhil bil yadaini, yaitu yang sunnah mah gimana? Mengambil air untuk wajah itu dengan 2 tangan. Ya, tadi kan disebutkan yadun 1 tangan. Jadi yang sunnah ada dengan 2 tangan. Walaupun mungkin dalam satu ketika kita mengusapnya dengan 1 tangan saja. Tangan kita memegang botol minuman air mineral gitu kan, ya bisa mungkin ya. Likaunihi ashal wa aqraba ilal isbaq. Kenapa sunnahnya dengan 2 tangan? Itu lebih mudah dan lebih dekat kepada kemerataan. Maksudnya lebih mudah untuk meratakannya itu karena 2 tangan, ya. Gitu. Isbagul wudu, menyempurnakannya itu lebih gampang karena dengan 2 tangan, ya. Qala fil hadits sabiq, berkata dalam hadis yang lalu, yang Utsman teh, summa masah bi ra'si, kemudian mengusap kepalanya. Wa hadza ta'bir yumkinu ta'wiluhu, dan ungkapan ini memungkinkan mentakwilkannya bi ba'di ra'si, mentakwil bahwasanya mengusap itu sebagian kepala, sebagaimana dikatakan dalam ikhtilaf para ulama tadi.
sebagaimana mereka mentakwil ayat wamsahu biruusikum, mengusap biruusikum, baknya li tabi'in tadi. Di dalam hadis ini saraha bimashihi kulhi. Dalam hadis ini suriha dijelaskan dengan mengusap seluruhnya. Sudah jelas. Mengusap seluruhnya. Wa fasala kaifiyatal masih. Bahkan merinci tata cara mengusapnya. Gimana? Mau mulai dari awalnya. Disebutkan secara global saja dari yang hadis Utsman. Kalau ada yang global dan ada yang terperinci, kita ambil yang mana? Yang rincinya, dibawa lapad yang mujmal itu kepada yang tafsil, dibawa yang penjelasan yang global kepada yang lebih rinci gitu. Jangan penjelasan yang global ditafsirkan kusorangan, ya. Kan ada yang rincinya hadis. Wa syar'u yubayyinu ba'dahu ba'dan, dan syariat itu satu dengan yang lainnya saling menjelaskan, artinya saling melengkapi. Gitu. Padahal ala wujubi masahi kullihi kama taqaddama. Maka ini menunjukkan atas wajibnya mengusap seluruhnya sebagaimana telah berlalu penjelasan bahwasanya wajib mengusap seluruhnya. Ya, kuat. Yang kelima, fil haditsaini, dalam dua hadis ini, hadis Utsman dengan hadis Abdullah bin Zaid, yudhkaru indal madmadati wal istinsaki annahu yadkhulu yadan wahidatan. Disebutkan dalam dua hadis tersebut bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak, madmadah dan istinsyak adalah memasukkannya itu menggunakan satu tangan saja. Ya, memasukkan airnya itu dengan satu tangan, tidak dengan dua tangan. Jadi cedukannya itu cedukan satu tangan. Ini yang jelas. Ya, makanya dijelaskan satu tangan. Ya, secara jelas. Kalau disebut tangan saja, mungkin Bapak Ibu menafsirkan sendiri, ya, bahwa dasar etik dirau gitu ya, kemudian diasupkan ke kemukan seperti itu ya. Seperti itu. Itu jelas. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini yang barusan Abdullah bin Zaid, dzukira annahu adhala yadayhi inda ghuslihi ma wa masfi ra'si biyadayhi. Disebutkan bahwasanya beliau memasukkan kedua tangannya ketika mencuci keduanya dan mengusap kepala dengan dua tangannya. Mengusap kepala apa? Dengan dua tangannya. Aqbalai bihi ma wa adbara maratan wahidan. Mulai maju dari depan sampai ke belakang, mundur satu kali. Berkata Abu Dawud, ahadisus sihah kulluha tadulu ala anna mashar ra'si maratan wahidan. Hadis-hadis sahih, kata Abu Dawud, seluruhnya menunjukkan bahwasanya mengusap kepala itu satu kali. Ingat, satu kali, bukan tiga kali dan bukan dicuci. Berkata Ibnu Munzir, inna tsabita anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil mashi marratan wahidan. Kemudian sesungguhnya yang tsabit, yang tetap, yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengusap marratan wahidatan adalah satu kali. Yang keenam, hadis ini saraha menjelaskan bi ghuslir rijlaini wa huna lam yadhkurhu. Hadis ini menjelaskan mencuci dua kaki dan di sini tidak disebutkan, tidak menyebutkannya. Wa ghusluhuma minal furudil muttafaq alaiha, dan mencuci kedua kaki itu termasuk dari yang fardu yang disepakati atasnya. Fala yakunu fi tarki dzikrihima huna ma yadullu ala adami wujubi ghuslihima. Maka tidak menunjukkan dalam meninggalkan penyebutan keduanya di sini menunjukkan atas tidak wajib mencuci keduanya. Di sini yang keenam, hadis ini menjelaskan mencuci dua kaki. Hadis ini menunjukkan mencuci dua kaki. Mana tadi?
Faghasala Summa ghasala rijlaihi, kemudian mencuci dua kaki. Di sini menjelaskan mencuci dua kaki, dan di sini tidak menyebutkannya mencuci, sedangkan mencuci dua kaki termasuk dari hal yang baru yang disepakati. Oh. Oh, begini, Bu. Hadis yang sebelumnya menyebutkan 3 kali. Hadis yang ini tidak menyebutkan 3 kali. Hadis yang Utsman menyebutkan 3 kali, ya. Sedangkan sepakat bahwasanya mencuci kaki itu adalah wajib. Maka tidak menyebutkan 3 kali itu bukan menunjukkan bahwasanya tidak wajib mencuci keduanya tersebut. Begitu maksudnya, ya. Paham? Dalam hadis Utsman, kita lihat hadis Utsman dalam mencuci kaki, tsumma ghasala kilta rijlaihi salasan. Kemudian mencuci dua kakinya 3 kali. Dalam hadis Abdullah bin Zaid, mana? Tsumma ghasala rijlaihi, mencuci dua kaki saja, kan gitu, ya. Mencuci dua kaki saja. Sepakat bahwasanya mencuci kaki adalah sesuatu yang fardu karena ditunjukkan oleh ayat, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Adapun tidak disebutkan berapa kalinya, bukan menunjukkan tidak wajibnya, gitu maksudnya. Yang ke-6 itu. Yang ke-7, yu'khadhu min hadza, diambil dari ini jawazu, dari hadis ini, ya, hadis Abdullah bin Zaid, jawazu mukhalafati a'dha'il wudu'i bi tafdili ba'dihha an ba'din. Boleh menyelisihi anggota wudu yang lainnya dengan mengutamakan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Ya, mengutamakan ini dibandingkan yang ini. Wa anna taslitha huwa sifatul kamilatu, dan bahwasanya mencuci 3 kali itu adalah tata cara yang sempurna. Sedangkan apa yang dicuci di bawahnya 2 kali atau sekali itu juga cukup. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marotan pernah, marota ini 2 kali pernah, salasan 3 kali. Lantas dalam wudhu itu ada yang 2, ada yang 3, itu juga boleh karena tadi dalam hadis Abdullah bin Zaid mencuci tangannya 2 kali, hari mencuci wajahnya 3 kali. Boleh, ya. Kama sahat bidzalikal ahadits, sebagaimana hadis-hadis telah menunjukkan kesahihannya, ya, telah sahih hadisnya. Yang ke-8 yang terakhir, paduan dari 2 hadis ini, ikhtalafal ulama fil bada'ati bil masih. Para ulama berikhtilaf tentang memulai mengusap. Mengusap apa? Mengusap apa? Mengusap apa? Kepala atuh, hanya mengusap tangan. Fahiya minal muqaddami ilal muakhari, yaitu dari depan ke belakang. Inda bani daqiqil aid wasanani, menurut Ibnu Daqiqil dan Imam As-Sanani. Wa fahmu ba'dihi min qawlihi, dan pemahaman sebagiannya dari ucapannya fa'aqbala bihima wa adbaro. Akbala depan, bihima dengan keduanya, wa adbaro dan ke belakang. Akbala bihima wa adbaro. Lafad akbala bihima wa adbaro itu, ya, sebagian pemahaman ulama yang lain mah anal masha min muakhiri ra'si ila muqaddamihi, bahwa mengusap itu dari belakang ke depan, kemudian dikembalikan lagi dengan kedua tangan ke mana? Ke
ke tengkuk kepala, ila qafa ra'si ke belakang. Jadi sebagian ulama memahaminya gimana? Mengusapnya dari belakang ke depan, kemudian dibalikan lagi ke belakang, ya, ke belakang. Akbala bi imawadaha badwaro teh. Ya. Ada yang memahami seperti itu. Jika nama halusnya jadi henteu agolep deui gitu nya. Mun lelaki ya gitu nya. Ari memulai dari depan ke belakang dibalikan ke depan, acak-acakan. Gitu ya. Acak-acakan. Dan itu kebanyakan ya memahami. Jadi ada yang memahami seperti itu. Boleh dilakukan? Boleh ya. Boleh. Itu pemahaman. Ya. Tapi yang kita lakukan ya, mungkin sama-sama ya kan begini ya. Ini bukan pemahaman, ini adalah sesuatu yang jelas. Gimana tadi? Bada'a bi muqaddami ra'si. Hari sebut muqaddimah di mana? Di depan ya. Muqaddimah belakang. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Dalam satu riwayat. Mulai dari depan kepalanya. Hatta dhahaba ila qafahu. Hingga dijalankan dengan kedua tangan ila qafahu. Sampai tangkuk. Tangkuk di belakang. Muqaddam ke tangkuk. Ya. Summa rodahu, kemudian mengembalikan keduanya tangannya tersebut. Hatta roja ilal makan illadhi bada'a minhu. Kembali ke tempat yang memulai. Ini mah riwayat yang jelas. Kalau tadi akbala wa adbaro ditafsirkan dari belakang balikan ke depan, itu adalah pemahaman. Mengambil mana? Pemahaman atau hadis yang jelas? Hadis yang jelas. Gitu. Itu namanya manhaj. Ya, manhaj. Jadi manhaj kita itu seperti itu. Ya, manhaj salaf itu seperti itu. Metode memahami itu begitu. Ya, seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis yang kita bahas. Hadis Utsman bin Affan dan hadis Abdullah bin Zaid tentang apa? Tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dari hadis-hadis tersebut. Barangkali ada yang ditanyakan, maka dipersilahkan. Tak tilangnya tadi disebutkan ya? Iya. Ya. Telinga di hadis yang lain. Karena apa? Karena Umdatul Ahkam ini hanya riwayat Bukhari dan Muslim saja. Ya, dalam riwayat yang lain tentang telinga itu. Ya, tentang telinga itu dalam hadis yang lain. Ya, mangga. Ya, ya. Bagaimana kalau sedang puasa? Sebentar lagi kita puasa. Berapa minggu lagi? Sebulan? Hah? 3 mingguan ya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan wabaligh fil istinsaki. Sungguh-sungguh ya dalam istinsak. Jadi sesup dan kanyerang ya gitu ya. Begitu. Wabalik fil istinsak. Illa kecuali ketika saum. Ya saum mah saayaan we. Itong ieu teh bisi ka teleg ka dieu nya. Ya seperti itu. Ya. Jadi seadanya aja. Asal ya kebasuh si rongga hidung itu ya. Seadanya. Asa corencang ibu. Padahal saya nggak kelihatan ibu-ibu di hijab. Tapi corencang leras. Tahu ya saya auranya. Ya, iya. Wudu, ya wudu dulu ibu. Lupa wudu. Oh lupa wudu. Tata cara mandi dengan tata cara mandi janabah atau mandi haid
ya dengan wudhu dulu itu adalah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kita dapat pahala dari tata cara yang sama dengan Nabi. Adapun masalah apa namanya sahnya, ya sahnya mandi kalau terbasuh seluruh seluruh tubuh, walaupun tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi membasuh tangan dulu, kemudian mencuci kemaluan, kemudian kepala dimasukkan ke tangan jari-jari dimasukkan ke kulit kepala, kemudian dibasuhkan, ya, dimasukkan, kemudian membasuh bagian kanan kanan badan, kiri badan, seperti itu sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, itu kita dapat pahala. Tapi al-ghuslu ghuslu itu sah, mencukupi kalau terguyur, terbasahi seluruhnya dengan niat. Jadi langsung mengguyurkan dari atas ke bawah 3 kali, kemudian disabunan, kemudian dibasuh, ya. Asal terbasuh seluruh tubuh, basah semuanya, maka itu sudah sah, ya, dari sisi sahnya. Kalau tidak berwudu berarti tidak dapat pahala mengikuti sunnah, ya. Tidak harus diulang. Ya, ya. Ya. La yuhadditsu syai'un, ya. La yuhadditsu. Mana? Mana? Ya. Man tawaddo'a wa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima. Ya, nafsahu, dia tidak berbicara pada keduanya, nafsahu kepada dirinya. Maksudnya tadi berbicara, yuhadisu bukan hadas, ya. Yuhadisu di sini, hadasa yuhadisu adalah bukan berhadas, ya. Bukan, la yuhadisu itu bukan hadas. Yuhadisu itu berbicara kepada dirinya, urusan-urusan dunia, ya. Dalam jiwa kita, seperti lah itu. Kalau ngawarung, alah cantik ladangan. Kalau masak itu kumaha. Makanya sebelum sholat itu sing bareres heula, ya. Kalau ibu-ibu, ya, ya itu berbicara kepada dirinya itu seperti itu, ya. Dan kita biasa, ya, noroweco gitu tehnya, ya. Maksudnya lo bakal inget gitu dengan dalam salat. Fihima, dalam dua-duanya, bahkan dalam wudu maupun salatnya. La yuhadditsu fihima, tidak berbicara pada keduanya itu, nafsahu kepada dirinya, kepada jiwanya, yaitu berbicara apa? Berbicara dalam diri. Adapun ketika wudu ada yang nanya, kemudian berbicara dengan temannya, bukan dalam rangka ngobrol, itu tidak apa-apa, ya. Dalam wudu mah, ya, karena wudu, ketika kita wudu, ingat kita nyuruh ke anak kita, itu pareman kompor, misalkan, itu nggak apa-apa. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat mah nggak boleh. Seperti itu. Ini maksudnya nafsahu kepada dirinya. Dia berbicara kepada dirinya dalam urusan-urusan dunia. Seperti itu.
Ya 3 kali. Gimana 3 kali itu? Ya 3 kali basuhan karena kan dari dalaknya itu. Jadi jangan, bagusnya sih sekali sekali sekali. Jangan dengocorkeun terus ya. Bagusnya sekali basuh, sekali basuh, sekali basuh. Ya. Bedanya keran dengan menceduk. Ari keran mah ngocor, ari menceduk ngambil kemudian dibasuhkan. Kan Nabi tidak mencontohkan keran. Cuman fasilitas sekarang sudah ada keran. Ya. Sama saja ya. Kalau menceduk misalkan, menceduk, kalau keran ngocor, ambil untuk apa? Untuk membasuh. Ambil ini. Kalau menceduk begini. Kalau iya aya nu ngocorkeun. Nah, bedanya itu aja ya. Berarti kaki juga ya, kaki juga bagusnya ya kalau mau langsung di keran berarti sambil diusap gitu, didalak, karena di antara kesempurnaan wudhu adalah ada dalaknya, ada mengusapnya dengan air. 3 kali, 3 kali. Tantang 3 kali. Kalaupun 1 kali, kalau dihitung 1 kali dengan mengocorkan, itu udah cukup. Itu juga kalau dihitung 1 kali ya, dengan mengguyurkan dari keran ke kaki, itu 1 kali juga sudah mencukupi secara hukum begitu. Allahu ta'ala. Kalau di sana terjemah yuhaditsu nafsahu apa? Kalau yang bawa buku terjemah yuhaditsu bihi ma nafsahu. Gimana terjemahnya? Terakhirnya, lafaz terakhirnya. Hadis yang ke-7 itu. Ya, membisikkan dan gimana? Was-was dan membisik dan bisikan. Iya. Berbicara kepada diri, was-was dan bisik. Iya, itu mah sarahnya, kan terjemah. Ya itu mah terjemah sarah itu mah. Kalau bukan terjemah hadis gimana? Terjemah hadis. Berhadas. Bukan. Contohnya gini. Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda munafik itu 3. Idza haddasa kadzdzaba. Apabila dia berbicara, haddasa, fi'il mudhari'nya yuhaddisu, berbicara. Bukan tanda-tanda munafik itu apabila hadas dia bohong. Apabila dia kentut dia bohong, bukan. Ya, tapi dia berbicara ya, haddasa ya. Gitu. Itu penerbitnya dari mana itu? Penerbit terjemahnya. Penerbit mana? Penerbit terjemahannya. Pustaka As-Sunnah. Padahal sunnah. Ya namanya juga kesalahan sebagaimana juga
apa namanya, saya juga tentu banyak salahnya ya, kalau ada yang mengkoreksi. Ada lagi? Cukup? Ada Ibu? Bapak-bapak? Cekap? Paham ya? Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.